Haleluya, shalom, shalom, kekasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Pray From Home. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur sampai saat ini kami masih diberi nafas kehidupan. Dan biarlah kami mau belajar dari firman-Mu, dan lewat firman-Mu kami dikuatkan, diteguhkan, dan kami menjadi pribadi yang makin berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, malam ini kita mau sama-sama belajar dari Rehabeam dan sahabatnya. Saudara, persahabatan itu dapat membuat kita semakin kuat. Tetapi persahabatan juga bisa membuat kita semakin lemah, loyo. Oleh sebab itu, kita harus tahu, memahami, rasa hormat itu bukan sekedar sungkan. Nah, Rehabeam mendengar dua nasihat dari dua kelompok orang. Nah, ini yang kita mau pelajari. Kembali, kita menghormati orang lain bukan karena orang itu layak dihormati, tetapi kita menghormati orang lain sebagai tanda kita menghormati Tuhan. Itu yang paling penting. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang kita tahu, kita malas, kita enggan untuk menghormati orang tersebut karena kita tahu orang itu nggak layak dihormati. Bukan demikian. Mari kita tetap belajar menghormati orang lain. Karena kita adalah orang terhormat. Kita diciptakan Tuhan sebagai orang terhormat dan sebagai langkah kita menghormati Tuhan. Saudara, dua hal yang kita mau belajar. Respect itu penting, rasa hormat itu penting. Rasa hormat itu bukan sungkan. Dan ini hal yang pertama kita bisa belajar dari Rehabeam dan sahabatnya. Saudara bisa belajar nanti dari 2 Tawarik 10 ya, ayat 8 sampai 11. Tapi kalau saudara mau baca total dari 2 Tawarik pasal 10, 11, itu yang luar biasa. Saudara bisa temukan bagaimana Rehabeam dan Yerobeam. Perhatikan baik-baik, Rehabeam dan Yerobeam. Dari peristiwa Rehabeam dan Yerobeam nanti akan menjadi 2 kerajaan di Israel. Kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari 2 Tawarik 10 ayat 6 sampai 11. Dikatakan sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu, lalu meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Nah, nanti kita baca ayat-ayat selanjutnya, tetapi hal yang pertama, kita mau belajar, dengarkan nasihat yang benar. Sebab dalam 2 Tawarik 10 ayat yang ke-7, para penasihat dari Salomo, orang-orang senior, orang-orang yang sudah cakap dan makan asam garam kehidupan. Dikatakan, mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Rehabeam yang masih muda sudah mendengarkan nasihat yang benar dan baik dari para tua-tua untuk berlaku ramah, untuk berkata-kata baik. Mari kekasih Tuhan, Anda sebagai warga kerajaan Allah, mari kita berlaku ramah seorang dengan yang lain. Sekalipun orang yang kita layani, orang yang kita hadapi, nggak layak diperlakukan dengan ramah.
Tetap berkata-kata yang baik, sekalipun orang yang kita hadapi tidak mungkin kita ubah hidupnya. Saudara, Rehabeam sudah mendengar nasihat dari para tua-tua. Namun sayangnya, Rehabeam mengabaikan nasihat para tua-tua dan lebih memilih nasihat orang-orang muda yang kurang pengalaman, yang lebih emosional. Mari kita tetapkan malam ini, belajar mendengarkan nasihat yang benar dan baik, kemudian melakukannya. Hal yang kedua, Rehabeam memilih nasihat yang salah. Kita lihat dari ayat yang 9, 10, 11 dari 2 Tawarik. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu? Supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Perhatikan baik-baik, apakah kelingking kita lebih besar daripada badan kita? Apalagi badan orang tua kita. Itu sebuah istilah yang sangat-sangat menyesatkan. Saudara, kemudian ayat 11, maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rehabeam ternyata lebih memilih nasihat orang-orang muda yang seusia dengannya, yang kurang pengalaman, yang lebih emosional. Pinginnya ketika ada orang meminta keringanan, malah ditambah tekanan. Bukan diperingan, tetapi ditambah berat. Saudara, yang namanya Rehabeam itu adalah putra dari Salomo dan Naamah. Harusnya Rehabeam itu menjadi penerus dari Salomo. Ya, memang Rehabeam menjadi raja. Tetapi sayang, era kerajaan Israel yang begitu besar akhirnya terpecah karena perilaku dan keputusan dari Rehabeam. Saudara, kita bisa belajar akibat pilihan dan keputusan Rehabeam yang salah, maka terjadilah dua kerajaan yang ada di Israel. Kerajaan Yehuda dipimpin oleh Rehabeam, dan akhirnya Yerobeam yang sempat melarikan diri di zaman Salomo dan pulang ke Israel, malah akhirnya dapat memimpin pemberontakan, memimpin 10 suku menjadi kerajaan Israel. Kerajaan yang jauh lebih besar daripada kerajaan Yehuda. Namun janji Tuhan tentang Yehuda, itulah yang membuat kerajaan Yehuda tetap bertahan. Saudara, apa yang dilakukan Rehabeam itu memang sudah menjadi nubuatan dari nabi-nabi sebelumnya. Karena perilaku Salomo sendiri dan apa yang menjadi kelakuan dari Salomo yang salah, akhirnya Rehabeam pun ternyata mengambil keputusan yang salah, makin berat, dan akhirnya terjadilah perpecahan di kerajaan Israel. Saudara, dalam 2 Tawarik 10 ayat 16 sampai yang ke-19, kita tahu akhirnya rakyat Israel mengambil keputusan untuk berpisah dengan Rehabeam. Di sini dikatakan setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja. Perhatikan, rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud.
Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Saudara, kerajaan Yehuda dipimpin Rehabeam. Hanya 2 suku. Sementara 10 suku kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat. Akhir kata, kerendahan hati dan kesabaran memampukan kita dapat mendengarkan nasihat yang benar dan baik. Mari kita belajar merendahkan hati dan sabar. Kalau ada orang menentang kita, kalau ada orang memperlakukan kita dengan buruk, kita dapat memperoleh nasihat yang benar dan baik. Mungkin gak cocok dengan pola pikir kita. Tapi kalau nasihat itu adalah nasihat firman Tuhan, dengarkan dan lakukan. Namun, kalau ada nasihat yang lain yang membuat emosi kita makin menyala-nyala, ingin membalas orang itu, maka dapat dipastikan itu nasihat yang salah, nasihat yang jahat. Saudara, dengarkan nasihat yang benar dan baik dan lakukan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami diberi kesempatan belajar dari Rehabeam dan para sahabatnya yang melakukan kesalahan. Ajar kami mendengar peringatan ini supaya kami tidak melakukan kesalahan yang sama, kesalahan yang bodoh. Sehingga kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami di masa mendatang akhirnya porak-poranda karena pilihan dan keputusan yang salah. Karena kami salah mendengarkan nasihat. Malam ini ya Tuhan, kami belajar memberkati orang-orang yang berbeda pendapat dengan kami. Dan ajar kami memberkati terus orang-orang yang bersama-sama dengan kami. Ajar kami merendahkan hati dan tetap sabar dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami juga berdoa buat para kekasih Tuhan yang ikut pray from home. Kami berdoa untuk para kekasih Tuhan yang ada di Rock Jajak. Kami berdoa biarlah kasih karunia Tuhan berlimpah buat jemaat Rock Jajak. Dimanapun mereka tinggal, apapun pekerjaan yang mereka lakukan, dan biarlah mereka tetap takut, hormat, dan gentar kepada Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Daniel yang ada di Sentani. Tuhan memberkati, melindungi mereka. Dan biarlah dalam proses adaptasi mereka kuat dan mereka menemukan destiny yang Tuhan nyatakan buat keluarga Daniel. Dan kami menyerahkan keluarga Alvin Siu yang ada di Selangor, Malaysia. Tuhan memberkati, melindungi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa keluarga Miss Lydia yang ada di Jakarta dan di Manado. Tuhan memimpin, melindungi, menyertai. Dan kami juga berdoa buat keluarga Siana yang ada di Jakarta maupun di NTT. Tuhan melindungi, memberkati. Tuhan membuka jalan buat pekerjaan dan rumah tangga mereka. Kami berdoa untuk keluarga Intan, Haris yang ada di Solo dan keluarga besar yang ada di Solo. Biar mereka juga hidup dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Kami berdoa buat keluarga Ibu Yuliana yang ada di Bali. Tuhan memberkati, melindungi, dan biarlah keluarga ini rukun senantiasa. Kami berdoa buat Aisinta yang ada di Surabaya bersama keluarga besar di berbagai daerah. Biarlah satu demi satu keluarga dapat mengenal Tuhan. Dan kami menyerahkan Mbak Tui yang ada di Solo. Tuhan melindungi, menyertai, biarlah pekerjaannya makin diberkati. Kami berdoa buat Bu Ikut, Bu Menok, dan keluarga besarnya. Biarlah mereka satu demi satu ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya hikmat Tuhan ada pada Ibu Menok dan Ibu Ikut, dan mereka memiliki kesehatan yang prima, dan berkat Tuhan berlimpah atas mereka.
Kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit. Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan buat mereka. Dan khususnya Yofi dalam proses pemulihan dari kanker. Setelah operasi, kami percaya operasinya sempurna dan Yofi mengalami kesembuhan secara sempurna. Terima kasih Tuhan, pemulihan kesehatan buat Pak Slamet dan Pak Roni ada pada mereka, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan ada pada mereka juga. Pak Padi mengalami kesembuhan secara total dan biarlah satu demi satu keluarga diselamatkan. Terima kasih Tuhan, para kekasih Tuhan yang sedang bekerja setiap hari, mengumpulkan berkat dan menjadi saluran berkat. Tuhan sudah memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, di mana mereka mengerjakan pekerjaan mereka dengan protokol kesehatan yang benar dan baik. Terima kasih ya Tuhan, malam ini kami memberkati bangsa negeri Indonesia. Biar bangsa negeri Indonesia makin menikmati kesembuhan dan pemulihan. Dan biarlah dari daerah demi daerah, pulau demi pulau, mereka menikmati vaksinasi yang merata. Dan kami percaya, kota demi kota, desa demi desa, pulau demi pulau akan terselamatkan, akan sembuh, akan pulih, dan ekonomi Indonesia pun bangkit. Kami menyerahkan saudara-saudari kami yang ada di luar negeri, Tuhan melindungi, memberkati mereka, dan malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan segala berkat-Mu, rahmat-Mu, hikmat-Mu, kekuatan-Mu. Mampukan kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan, dan kami menerimanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan amin. Tuhan kekuatan kita, Tuhan perlindungan kita, Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.